Besti, aku mau ngasih tau nih buat kalian semua yang pengen seru-seruan bareng aku dan juga Besti lainnya. Kalian wajib banget nih datang ke The Girl Fest tanggal 3 sampai tanggal 5 Maret 2023 di Central Park Mall. Nah, kalian bisa shopping, bisa juga jajan-jajan makanan yang enak, bisa nyanyi-nyanyi bareng. Dan juga yang paling seru nih bakal ada Besti Edition live on stage. Jadi sampai ketemu di sana. Balik lagi di Besti Edition, apa kabar semua Besti-Besti yang ada di rumah? Makasih yang udah selalu nontonin konten-konten yang ada di Boon Lifetainment. Dan buat kalian semua yang baru nonton di channel ini, jangan lupa di subscribe dan juga follow semua sosial media Boon Lifetainment. Karena tahun ini bakal seru banget, banyak program-program yang baru-baru. Dan gak kerasa nih udah banyak banget episode yang kita lewatin bareng di Besti Edition. Dan Today Edition kita bakal bahas mengenai perempuan yang katanya nih memiliki peran yang banyak. Istri iya, kerja juga. Terus apalagi, pokoknya banyak banget lah. Dan buat kalian semua nih Besti-Besti, aku mengundang salah satunya ini, enggak deng, salah dua dong ya. Ini wanita karir, ibu juga, netizen, kayak netizen itu seorang ibu yang kalau kata siapa sih? Enggak. Seorang ibu yang kata netizen kayak adik kakak sama anaknya. Terus satunya lagi ini wanita karir. Jadi salah dua ini, dua-duanya wanita karir, tapi ibu juga, istri juga, seorang ibu, yang satu istri, yang satu belum. Aduh, istri. Udah pengen banget jawab dari tadi nggak dikenal-kenalin, ini maaf banget. Kita masih dipakai nggak sih ini di sini? Yang satu ngomong sendiri aja deh. Yang satu ibu-ibu, satu nenek-nenek. Yang satu nenek muda, masih muda. Gitu. Ada Bunda dan juga Mama. Bunda sih, ya kan? Boleh nggak dikenalin namanya? Bunda dan Ashanti dan Mama Gisel. Ibu-ibu, apa kabar? Apa kabar ibu-ibu? Baik Mama Gigi. Yang dari tadi kayaknya udah gak tahan banget nih mau spill masalah kehidupannya. Dari tadi jujur kita ya. gini, kenapa sih kita dikenal-kenalin? Dari tadi kita udah gosip duluan. Ngomong aja terus, baca aja terus. Gosipnya mau di spill apa enggak? Jangan dong. Siapa? Hashtag kasihan Gempi. Siapa dari kalian semua ini Besti-Besti yang suka kepoin berita tentang ini, ibu-ibu dua ini? Boleh komen kali di bawah. Ada yang tahu? Oh ini orang-orang. Yang lagi nonton. Yang kiri pasti banyak lah. Ini kan pasti sama dong. Pada kepo dengan kehidupan pribadinya. Tapi penasaran kalian berdua tahu nggak sih apa yang dikepoin sama netizen atau Besti-Besti dari kalian, Mama Isel? Kalau orang cari Mama Isel tuh apa sih yang dicari kalau di Google atau di sosial media? Banyak lah, mulai dari yang kisah terkini, mau yang jelek-jelek, yang lalu-lalu, yang terakhir baper-baper, aku sama Gempi sama Mas Gading, kayak banyak deh. Aku juga kan aku bilang sama kamu kan, kamu gak mau baik lagi. Kalau itu yang baper nggak cuma netizen sih, itu sampai ke sampai ke sahabat-sahabat, sampai saudara-saudara juga ikutan baper. Jadi balik. Enggak kok Bun, kita memang selalu menjadi keluarga. Co-parenting, itu namanya melakukan yang terbaik dari yang sudah. Ya, harus kayak gitu. Kalau udah udah nggak terlalu sempurna. Buat Gempi, buat kebahagiaan Gempi. Kalau Bunda tahu nggak apa sih yang dikepoin dari orang-orang tentang Bunda? Amina. Mungkin Amina. Secara jadi gendanya Amina, terus kok lucu banget Arsi. sih Genda. Kayaknya kalau aku udah gak berarti deh buat mereka. Kayaknya lebih ke anak sama anak-anak ya. Soalnya udah punya anak-anak gitu ya. Anak cucu gitu. Gimana kalau punya pacar baru Bun berarti? Biar yang gak Gempi terus yang dilihat. Nggak bisa ya? Lupa ya? Oh ini mau cari pacar baru. Hashtag Gisel cari pacar baru. Lupa Mas Anang, Mas Anang bercanda Mas Anang. Dia spill sendiri. Enggak lah, bercanda kan bisa bercanda. Cari pacar baru, pacaran terus sama Mas Anang. Iya itu aduh dia. gemes. Aku selalu iri tahu sama hubungan Bunda sama Mas Anang. Oh dia mah kalau pergi dicariin. Ngerti, makanya Ibu jangan sirik gitu dong. Aku gak sirik. Beda-beda. Ibu juga dicariin. Iya tergantung. Iya sebenarnya. Dicariin, Gigi syuting. Nah, sebenarnya dia perlu sama kamu, cuma dia emang kan gitu. Cowok tuh beda-beda. Aquarius. Iya, kenapa kok punya pengalaman ya sama Aquarius? Siapa Aquarius? Yang mana Sel Aquarius Sel? Dulu aku jadi pengen ketawa. Oke, ini kan kalian tuh punya peran banyak banget ya. Jadi ibu,
terus jadi anak, kerja juga, jadi bisnis jadi juga, istri gitu. Untuk yang pertama nih, kerjaan di tahun ini punya resolusi apa? Coba Bunda. Kalau aku pengen kerjaan aku karena memang kita berdua kan sama-sama kerja, bukan yang maksudnya kerjaannya sama, entertain juga, nyanyi juga, dunia, ya bisnisnya juga sama. Dan memang kata orang sebenarnya nggak boleh kalau suami sama istri tuh kerja bareng tuh nggak boleh. Aku juga suka dikasih lagi. Iya. Ya aku kan juga gitu Kalau kan, selama suka bisa banget. tahu peran masing-masing dan Betul, strength masing-masing kan betul. why not? Jadi kayak selalu ada kayak, oh aku lebih gini, oh kamu kayak gini, kayak gitu saling membandingkan. melengkapi. Iya. Tapi kita udah ngerti gimana formula supaya kita nggak berantem sekarang ya. Jadi sekarang kita membesarkan kayak kita punya cake shop, kita punya Itu enak makanan. Endul. Enak Endul banget sih itu. udah Lumir. sering pesen Jadi loh. langsung keluar satu. Jadi aku maksudnya pengen fokus ke F&B aja sih, ngurusin kerjaan-kerjaan kita sama ngurus anak pastinya, ngurus cucu, sebagai nenek-nenek muda sebagai kan. nenek kan, Genda, ada cucu lucu banget. Genda, lucu banget Genda. namanya. Mama Isel, kalau untuk kerjaan resolusinya apa? Aku masih fokus untuk ngembangin make up aku. Soalnya masih di situ masih lumayan antusiasnya. Terus di beberapa collab sama brand-brand masih dikasih kepercayaan di situ. Jadi ya masih dikembangin aja. Nyanyinya gimana? Ah, Kalian itu berdua kan dia. penyanyi loh. Pak ya? Sisi aku, kita masih nyanyi lah. Aku tapi kebanyakan off air pengen banget ngeluarin karya lagi. Nah itu cuma kita Iya, udah iya. lama aja keluar karya sendiri tuh sampai lupa. Iya ya, udah lama loh. Ya Mama juga Isel ya, juga aku udah mau lama. lah. Ya udah deh, oke pulang dari sini nanti aku minta lagu. Cari deh. lagu ya? Iya cari lagu, nyanyi sama Ya. Gempi, nyanyi sama Gempi. Ah, iya dong. Kayak Ya, Bunda Arsi juga tuh nyanyi sama nyanyinya jago Arsi. banget. Kita Arsin udah mau keluar nih single baru. Judulnya Persahabatan. Arsi mah pede banget gitu loh. Kalau Gempi gimana? Kalau Gempi? Beda, jangan lembut nggak boleh gitu nggak loh. boleh Iya, ngebandingin iya. anak. Nggak ngebandingin, Gempi cuman tuh kenyataannya. lebih suka musik indie kayaknya ya. Iya, terus tapi dia kalau di depan orang tuh masih agak mesti Enggak, penyesuaian. enggak. Dulu Beda-beda, Arsi juga gitu. beda-beda. Jarang loh anak kecil suka musik-musik yang Iya, indie tapi begitu. aku selalu bilang sih aku suka warna suaranya. Nah. Aku bangga gitu. Selalu Kalau- bilang kok. Kalau Arsi tuh lebih suka musik-musik Broadway. Iya, lucu banget. Jadi Arsi Dia sama kan- Gempi tuh dan- festival banget anaknya. Arsi tuh ekstrovert mentok ya. Parah. Ini kayak show gitu loh Show anaknya. anaknya. Kalau Beda Gempi banget lebih ke sama gue. dalam. Iya. Beda-beda sih setiap anak kan. Tapi ngomong-ngomong masa kecil, kalian berdua ini emang cita-cita jadi penyanyi apa nggak sih? Atau punya cita-cita lain? Dulu aku tuh pengen jadi dokter gigi. Namanya anak-anak SD gitu nulis. Iya. Ya cuman ternyata nggak suka fisika, nggak suka matematika gimana. Iya, belum lagi ada kopet-kopet, ngeliat jigong-jigong Nggak gitu juga ya, sih. ngebayangin gak Nggak sih? ada biaya Dan waktu Mama itu. Isel ngeliat apa sih Enggak, yang harus kenapa dibahas harus jigong? Ya kan bener Enggak, iya. Jadi agak-agak gitu. Aku juga jadi gitu. Dari kecil kan aku emang nyanyi, jadi nggak kepikiran mau jadi apa. Cuman begitu udah lebih dewasa, emang kebiasaan nyanyi dari Surabaya kan dari dulu di wedding di mana. Ya akhirnya emang pengen jadi penyanyi aja deh yang beneran. Ternyata dikasih jalannya gitu. Indonesian jadi penyanyi. Idol. Terus Iya. jadilah penyanyi sampai sekarang. Jadi penyanyi dan pelain-lain juga. Ya kerja Campur-campur. lah intinya kan, apa Iya. aja. Palu gada. Palu gada, Iya. setuju. Itu namanya memanfaatkan talenta yang kita punya. Setuju. Gitu. Jadi bukan aji mumpung ya? Bukan, Nah, beda. orang banyak yang bilang kan kayak, semua dikerjain lo aji mumpung. Kan sih, karena emang Nggak aku apa-apa percaya juga kita sebenarnya. kita kan emang diciptain punya kelebihan tuh lebih dari satu. Makanya gimana caranya kita praktis semuanya terus bisa bermanfaat buat orang lebih dari satu kan bagus. Setuju. Bunda Ya kan, cita-citanya waktu Kalau itu aku jadi mah sebenarnya pengen jadi penyanyi dari kecil, cuma sama papa kan nggak pernah boleh, harus Oh kayak iya. pendidikan, gitu. pendidikan. Nomor satu. Nah pas papaku meninggal, baru aku ditawarin yang masuk Sony Music itu. Akhirnya buat lagu yang dulu itu, yang dulu itu tahun 2004 kalau nggak salah. Wow. 2003 atau 2004. Aku Gak usah ngomong gitu dong sayang. Aku 2004. Udah kamu SD Gigi. Iya. Gak usah Mama bahas. Isel tuh Dulu 90 kan lain aku. 90, ayo kita dulu. Aduh. Salah Nggak, tempat. kita nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh Bun. banget lah. Enggak, Iya. enggak. Terus dari situ akhirnya pas papaku meninggal, aku punya album satu yang dari Sony Music itu, lagu dulu. Terus tiba-tiba pas mau ngeluarin single kedua, anaknya Pak Yan Johana waktu itu kan meninggal. Terus aku mikir kayak, udah deh kayaknya aku nggak boleh jadi penyanyi. Akhirnya aku mau sekolah lagi waktu itu. Ketemu lah sama Mas Anang. Oh iya. Jodohku, maunya ku dirimu. Nyebelin deh. Tapi Dia nyanyinya nggak usah sambil gitu dong. Tapi emang Dari kalau hati, yang Bun. ada di, bener nggak? Kalau ngeliat Bunda tuh langsung pengen nyanyi gitu Bun. Kalau berdua Kenapa sih orang ngomongnya gitu kayak Kiki kemarin? Iya, sambil gini-gini.
ya, kasih ya Gi. Ini kalau ngelihat video ini, apa yang kalian rasakan dan bayangkan? Nih, Coba mana? Si Gemboy. Ya alirannya dia bisa gitu. Iya, lucu ya. Tetap perfeksionis. Aduh, itu kan bener kan? Beda aliran. Itu baju aja kayak milih. Perfect. Coba, Gemes. apa yang kalian rasakan ngelihat video-video itu tadi? Gemes. Gemes. Kalau Arsy itu dari kecil emang tapi udah bilang dia mau nyanyi ya? Dia tuh udah tampil, dia bisa milih bajunya apa. Dia sampai bete gara-gara aku gak bawa orang rambut. Di Amerika kan rambut ganti-ganti 7 kali 7 rambut, gue mikir juga. Jadi satu rambut ke akhir sama dia, kepangan. Dia sampai bete, aku lihat tuh bunda semua pada bawa makeup artist, hairstylist. Bunda kenapa sih gak bisa bikin rambut gitu. Aduh, ampun lucu banget. Habis ini les bunda ya, ibunda habis ini les. Habis ini buka Ashanti hairdo. Dia tuh tampil banget, bener-bener harus yang perfect. Harus yang, dia tuh beda banget sama aku. Kalau banyak bedanya gitu. Ya ampun gemes. Kalau Kalau Gempi tuh ngeliat masalahnya dia selalu ngomong dia nggak mau jadi penyanyi. Gitu loh, makanya melihat ternyata dia punya kemampuan di situ, warna suaranya juga unik, lucu gitu, ada sendiri. Ya aku seneng sebenarnya, tapi aku diem-diem berusaha cool, nggak terlalu norak. Iya terhura, tapi aku berusaha cool dan nggak norak supaya dia nggak menarik diri lagi gitu. Iya, karena kalau nggak dia pasti mundur ya. Jadi aku pelan-pelan aja. Ya, karena ada memang anak yang semakin didorong tuh semakin dia makin nggak mau, takut gitu, salah. takut. Gitu. Nah kalian berdua ngelihat, nih punya anak tuh, ternyata kok kayak gue ngelihat kalian waktu kecil kayak gitu nggak sih? Banget. Kalau aku kayak ngelihat cermin. Oh dia mirip kamu semuanya? Persis cara ngomongnya, cara geraknya. Tapi kalau aku dulu kayak lebih nggak terlalu tengil karena mungkin beda lingkungan ya. Beda lah. tahun juga karakternya Dulu kan aku beda. benerin, dulu aku dididik mama dari kecil cuman mama jadi takut gitu loh sama orang tua. Kalau ini kan mungkin karena zaman sekarang. Cuman selebihnya tuh kadang-kadang tuh cara ngomongnya, kata-katanya, terus bakat-bakatnya juga mirip-mirip. Centil-centilnya juga mirip-mirip, maaf banget ya. Agak-agak kayak gini. aduh. Deg-degan ya. Iya tapi seneng, bangga sih. Arsy mirip Arsy nggak? tuh Aurel sama aku jadi satu. Oh astaga. Bisa gitu ya? Jadi tuh ternyata nepanya bukan nepak dari ibunya, nepak dari kakaknya. Bisa juga. Setengahnya sifat dia tuh ngikutin karena kiblatnya dia tuh kan Aurel. Arsy suka menyanyi siapa? Aurel. Arsy apa tuh? Aurel. Tapi banyak mirip kayak akunya juga di hal lainnya. Ya ampun. Misalnya cara dia kalau ngomong, cara dia kalau lagi kepo. Keponya tuh sama. Kepo. Ya tapi Aurel pun kepo banget. Udah jadi satu. Itu sebenarnya bukan keturunan, tapi lebih melihat keadaan. Iya, karena kan bareng. Enggak, tapi benar. Kayak kalau kita lama sama orang, kayak mungkin Aurel mungkin punya sifat yang mirip mamanya karena yang dari lahir sampai dia umur berapa. Dia umur berapa sampai dia gede kan dia sama aku. Jadi detailnya ngurus rumahnya, cara dia beli makanan atau apa tuh banyak mirip lah. Mangkisi mangkidu kan. Iya, betul. iya. Jadi Arsy juga kayak gitu. Ya sama lah. Ya tapi ya seneng dong lihat anak tuh ternyata ada yang diturunin Seneng. dari kita Seneng gitu. dan Kalau yang baik-baiknya seneng ya. Iya, tapi itu itu juga justru sih. senang dan justru makin ngebuat kita pengen untuk jadi pribadi yang lebih baik setiap hari karena pengen nyontoinnya yang baik kan ke anak gitu. Karena tahu banget nih apa yang kita omongin, apa yang kita lakuin, mereka tuh serap semuanya kayak spons. Betul. Kita ngomong tuh ibaratnya kadang-kadang tuh ngomong tuh sekali ngingetin diri sendiri. Iya. Benar, jadi dua, kayak pedang bermata dua. Ke dia, ke kita juga, oke baik. Dan kalau kita lebih menancap lagi karena kan kita udah bertahun-tahun hidupnya kayak gini, tiba-tiba harus nyontohin. Iya benar. Nah ngelihat Gempi tadi kan Bunda juga udah ngomong Gempi tuh kan lucu ya, maksudnya kayaknya selera musiknya dia tuh lucu gitu, Iya, unik. untuk anak seumur dia. Iya. Ngelihat dia gimana sih dan katanya kan dia tuh kalau misalnya lagu yang dinyanyiin sama dia tuh katanya jadi viral. Tanggapan seorang Mama Isel gimana itu sih? yang gara-gara Gempi, itu kan gara-gara yang awal lagunya Hon, terus lagunya Raisa Anggiani. Sebenarnya kebetulan aja kali karena yang dia dengerin mungkin lagu yang bukan umumnya. Di umurnya. Iya, jadi pas dimasukin sosmed seorang suka ya aku bilang sih kebetulan aja sih gitu. Tapi Jadi emang orang dia tuh ngerasa kok anak segini bisa tahu lagu ini ya. gitu. Tapi emang lagu-lagu itu dia suka denger itu dari platform musik yang biasa didengerin sama
si Mbak Ama yang temenin dia hari-hari. Si Alma toh ternyata ya si Mbaknya kuncannya. Cuco juga ya. Mbaknya nih kita doyannya dangdut-dangdut lagi nih. Tapi kalau misalnya nah kalau iya, bagus kalau untuk anak kecil. Untuk anak kecil kan harusnya Agak-agak ya kata-katanya ya kadang-kadang. kalau Gempi kan terinfluence pasti dari musiknya dari Mama Dari Isel, aku, mungkin dari dari Mama. Iya, dari Alma. Kalau Arsy nih suka Broadway gitu terinspirasinya itu Iya. dari siapa? Apa yang dia lihat dan dia tonton? Nah itu aku juga agak bingung kenapa dia lebih memilih jalur Broadway dan gak susah untuk dia mempelajari jenis musik itu karena aku jarang dengar Broadway gitu. Mas Anang juga ya suka semua jenis musik tapi kan nggak pernah Spesifik atau ngasih lihat ke Arsy. Ini Arsy gitu enggak. Tapi dia hadir dengan warna dia sendiri gitu yang saat orang-orang nyanyinya mungkin yang tipis-tipis, yang kekinian, yang apa, dia tetap dengan enggak aku mau yang karena dia suka yang ada tampilnya tuh suara dia kan tebel banget. Iya. Atau dia lihat-lihat dari Gitu itu ya, kali, yang dari menggelegar. video-video gitu kali apa ya. Disney gitu-gitu dia lihat nggak? Nah, dia mungkin suka Disney dan dia suka yang kayak yang Suka yang pentas. kan pentas gitu. Dia suka pentas. Dia suka nonton ketoprak apa? Ketoprak loh. Ketoprak humor Ketoprak zaman dulu ya? humor di TVRI. Kalau dulu ada Sri Mulat gitu ya? Ketoprak humor aku Jadi tahu utek banget. susah. Aku suka nonton Sri Mulat dulu. Aku nonton. Setiap Kamis di Indosiar. Ketoprak Dia humor dulu suka aku nonton. ngekek-ngekek sampai berdua sama adeknya. Ya Sampai gue, aduh, ampun, tuh anak anak ini lucu tuh agak, nah makanya kan Gempi gitu dan Arsy itu anaknya beda Beda sih memang. gitu loh. Bukan yang kayak pada umumnya tapi nggak diajarin gitu anehnya. Iya sih, emang alaminya begitu ya. Iya. Alami ya. Nah kalau seorang ibu kan kita tuh pasti punya hayal-hayal, ngerti nggak? Walaupun kita sebenarnya bisa terima aja sih, sebenarnya pasti kita kan maunya yang terbaik buat anak kita, bener nggak? Ya udah deh, kalau kita ngomong tuh, kalau kita boleh ngomong, jadi apa aja nggak apa-apa, yang penting yang baik. Yang baik. Tapi Yang kalau boleh penting punya bisa- cita-cita, ya. Tapi ini nggak harus ya. Kalian pengen nggak sih anak-anak kalian tuh terjun di entertainment atau pengennya yang lain? Aku kepengen dia jadi penyanyi yang hebat dari kecil yang disupport sama orang tuanya yang punya bekal yang bagus karena aku merasakan menanggung di umurku jadi penyanyi nggak totalitas. Karena dulu nggak dibolehin. Iya dan aku banyak failednya di saat aku dulu aku merasa kalau aku bisa memberikan apa yang aku mau dulu ke Arsy pasti orang tuh bisa jadi hebat banget gitu. Jadi aku memberikan dia dan dia juga mau bilang Arsy mau jadi penyanyi dan ustazah. Selalu lucu gitu. banget sih. Selalu gitu Gi sampai sekarang nggak pernah berubah. Masya Allah. Luar biasa ini dia. Jadi kalau mau nonton konser terus ada satu girl band gitu kan dia suka banget tapi mereka pakai celana pendek. Aku tuh pengen coba pakai celana pendek gitu cuma aku kenapa nggak nyaman ya katanya. Ya ampun lucu Ya, banget. lucu banget dong, Pantesan Bu. dia kalau waktu tuh bikin Makanya vlog. masih pakai celana pendek. Iya kan kalau bikin vlog ininya kebuka sama dia diginiin. Tante Gisel ditutupin sama dia. Tapi maksud aku ya dia agak sedikit berbeda lah gitu. Tapi dia tetap. It's nice. Nah aku mau jadi penyanyi. Ya udah, aku memberikan dia bekal yang bagus ya dari kecil, support supaya dia bisa jadi sukses banget gitu Dan gedenya. nemuin genrenya sendiri ya. Betul. Kalau Mama Isel? Aku nggak kebayang sih terus terang jadi nggak jadi entertain tuh gak masalah besar buat aku. Yang penting dia nyaman, dia bisa punya platform yang untuk jadi baik dimanapun dia berada gitu. Kalau harus entertainment aku mah monggo, kalau dia bilang dia nggak mau aku juga nggak apa-apa. Kalau hayal gitu kan kita kan, kalau aku pengen Jadi aku princess. Enggak lah apa ya, soalnya dia tuh suka, kalau aku tuh ngelihat dia ya, dia itu suka banget hotel dan segala jenis resort-resortan itu dia tuh menghayati mampus kalau serius? gitu banget dan dia Berarti hospitality dia. itu dia aku bilang tapi jadi yang punya aja ya Gemci makanya dasar tetap ya boleh dong kita berhayal kan buat anak-anak maksudnya kita. kamu nggak apa-apa kulik mana yang kamu suka mana gimana kok lucu ya kan ya? berangkat dari keinginan sendiri nanti bikin yang bagus. Kalau ada rezekinya, kalau ada ilmunya ke situ. Harus dong, doanya harus ya, karena yang bagus dia dong. suka desain interior. Oh dia suka nata-nata. Jadi dia bilang aku mau jadi interior designer, Cina. Ya, kita aminin aja yang bisa nyanyi interior Yang designer. sukses. Iya, interior designer bisa nyanyi. Pokoknya impactful di mana aja dia berada lah, gitu kan. Amin, pasti anak-anak. Ini jadi seorang ibu kita udah bahas. Jadi seorang istri. Masih kan jadi seorang istri. Ini pernah jadi seorang istri. Saya masih dipakai nggak ya kalau jadi seorang istri? Ya kan pernah. Ambigu loh Neng ngomongnya. Bukan istri siapa-siapa. Nggak maksudnya dipakai di sofa ini. Pernah
kan pernah. Bunda, pernah jadi gak jauh-jauh otak Scorpio ini. Aku tahu banget. pernah jadi istri. Pernah jadi istri dan kita we never know kan kali aja mau jadi istri lagi. Iya betul. Ya mau, Kayaknya sih bentar lagi. Aku pengen. Yang masih jadi istri dulu. Yang masih jadi istri. Yang masih jadi istri. Kenapa? Apa tadi pertanyaannya? Iya kan tadi kan Gimana kita ngomongin sebagai soal seorang jadi istri? jadi seorang ibu udah, karir Ya, udah. Ini ya, sekarang ya. sebagai seorang istri. Seorang istri, ya aku merasa alhamdulillah sampai hari ini artinya rumah tangga kita berada di di koridor yang bener lah gitu, aman-aman aja karena namanya berantem, namanya cekcok itu pasti ada di semua suami istri. Cuma mungkin kita bukan tipe orang yang memblow up misalnya kita berantem atau apa. Misalnya kayak orang bilang kok rumah tangganya adem ayem. Ya itu mungkin yang terlihat, tapi di dalamnya juga kita pasti ada masalah, ada apa, ada normal lah namanya manusia. Tapi aku tuh selalu bahwa aku tidak pernah mau, apalagi ngomong di media sosial, aku aja nggak pernah mau curhat urusan rumah tanggaku ke satu orang pun. Iya. Jadi ibaratnya even ke keluarga, ke orang tua atau ke siapapun tuh aku nggak pernah. Masalahku adalah masalah aku, jadi orang lain selalu melihatnya yang bagus-bagus aja nggak apa-apa. Karena bagi aku pun untuk menanyakan orang tentang rumah tangga aku kan nggak mungkin aku minta jawaban dari orang lain Karena gitu. beda. Karena beda. Betul, keadaan. jadi selagi aku masih kuat, aku masih mampu dan aku masih merasa tidak ada yang terlalu sampai harus mengorbankan rumah tangga ini gitu. Jadi ya aku harus tetap kuat menjadi seorang istri. Setuju, gitu. kadang-kadang soalnya tuh kalau jadi public figure tuh kan kelihatannya bukannya kita mau pencitraan, tapi buat apa sharing yang sedih-sedih Iya kan? Yang nggak penting-penting kita Sama sharingnya yang kadang-kadang kalau sharing aja aja ke orang yang benar, malah jadi masukannya bumerang. jadi blunder. Pernah loh aku ditulis posting gini, ini ntar lagi bahagia, ntar lagi bisa ntar lagi yang kayak gini nih yang posting bahagia kan aku posting dua. Ya maksudnya. Udah aku digituin orang. tapi kan kita emang sharing yang bahagia aja dong, ngapain yang Iya, sedih-sedih jadi aku yang ditulis nggak bagus gitu. yang kayak gini nih yang posting bahagia, Bahagia. besok udah besok ada gugatan. Nah ini kan udah Bunda sebagai seorang istri. Kalau Mama Isel sebagai seorang istri, walaupun sekarang ada nggak oke, karena mungkin Mama Isel Pelajarannya udah buka, kali, pelajaran yang bisa dipetik mungkin sama besti-besti Kan di pasti ada rumah. baik-baik. Banyak banyak sih, bagusnya. banyak banget kalau pelajaran itu yang aku dapat. Yang pasti kalau misalnya nanti dikasih izin berjodoh dengan siapapun gitu untuk bisa memulai satu rumah tangga lagi. Udah ada nih kayaknya. Bukan gitu. Oh iya, oke. Doain dulu. Oke, doain dulu. Ya kita berdoa bersama-sama buat Mama Isel. Yang pasti sih yang aku tahu ya sebagai perempuan segimanapun kita bisa kerja kuat segala macam itu gimana pun posisi istri itu kan sebagai penopang dari suami gitu yang emang mesti submit, mesti tunduk. Makanya penting untuk terutama buat yang belum nikah nih untuk make sure kita mengabdi pada lelaki yang tepat gitu karena emang udah semestinya istri itu ya submit ya nurut gitu. Setuju. Jadi biar laki sebagai pemimpin tapi juga butuh seorang penopang yang kuat kan seperti kita gitu. Jadi kamu jangan sampai berpikir begitu karena aku selalu berbilang sama dia bahwa aku nggak bisa kalau nggak ada kamu kok gitu. Gempi nih, bener aja loh. Dulu masih 8 tahun Gi. Enggak. Mah, Gempi kayaknya mau nikah nih sama si Budi lah. Jangan marahin aku depan orang ya. Aku panggil aja katanya. Nanti aku pasti lebih nurut dibanding aku yang sih gini dia nggak bisa. Mama jangan bohongin ayah. Aku udah berlinang kalau digituin. Nah itu kan. Kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, misalnya aku lagi ngumpul gitu atau lagi meeting, dia datang lah minta yang aneh-aneh.